Kids, Happy Sunday. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kepada Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah sudah siap? Adik-adik di rumah sudah siapkan hati, sudah siapkan tubuhnya yang sehat untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kakak ajak, kita bangkit berdiri, kita gerakkan tangan kita Kak Naomi, kita gerakkan kaki kita Kak Naomi, biar kita sehat. Goyangkan badannya ke kanan, ke kiri, udah sehat semua? Terus sekarang kalau udah siap, kemarin ada tugas ngafalin ayat hafalan apa ya Kak? Ingat ya? Nah, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Efesus 6 ayat 11 yang isinya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Oh iya adik-adik, kakak mau ngingetin buat kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Nah, adik-adik udah siap kan? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih bersemangat kan? Yuk kita jangan lelah-lelah untuk selalu memuji Tuhan. Yang mengajar dan menopang.
menjadi anak-anak Tuhan yang penuh iman, siap dibangun dalam Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kalian semua. Yuk kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh ada untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kami dengan puji-pujian kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan itu berguna bagi kami anak sekolah minggu. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wow, kalian anak-anak yang hebat, yang super, yang luar biasa. Pasti kalian lagi bersuka cita karena tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Coba kakak lihat senyumnya yang paling manis. Mana? Sudah pada sikat gigi belum? Wow, ada yang lupa mungkin ya. Tapi ada yang sampai ting gitu bunyinya karena kelihatan giginya putih banget. Ya, puji Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang satu hal, yaitu tentang I will obey. Artinya aku akan taat. Aku mau taat. Dan hari ini cerita kita akan diambil dari kisahnya Gideon. Gideon adalah salah satu hakim-hakim di Israel. Adik-adik bisa membaca kisahnya di Hakim-hakim 6 dan 7, pasal 6 dan pasal 7. Bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Pada waktu itu umat orang Israel itu sering sekali diserang, diserbu sama orang-orang Midian, orang Amalek.
Tapi yang paling sering nih orang Midian. Mereka katanya kalau datang jumlahnya banyak sekali. Mereka datang dengan keledai, dengan unta, dengan orang yang banyak sekali. Dan mereka seperti menutupi seluruh tanah Israel. Dan itu membuat semua tanamannya orang Israel, semua yang ditanam, baik itu gandum, buah-buahan, semua jadi rusak. Mereka ambilin semua, mereka ambil kambing dombanya orang Israel. Sampai akhirnya orang Israel tadinya punya banyak kambing domba, jadi habis kambing dombanya. Jadi tinggal sedikit, bahkan ada yang sama sekali nggak punya lagi. Mereka yang tadinya mungkin kaya raya, makin lama makin miskin, sampai jadi melarat. Dan itu membuat mereka ketakutan. Tiap kali mereka dengar orang Midian mulai datang. Dengar bunyi derapnya, bunyi kuda, bunyi orang-orang berlari. Wow, mengerikan. Lalu orang-orang Israel mencoba bersembunyi di gua-gua, di gunung-gunung, supaya mereka tetap selamat. Mereka kalau sudah menanam sesuatu, mereka berharap jangan sampai ada orang-orang Midian datang. Nanti rusak semua, nanti habis semuanya. Kita nggak punya apa-apa untuk dimakan, kita akan kelaparan, kita akan kurus kering. Nggak gendut kayak kakak ini. Tapi mereka lalu mulai berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan datang, mendatangi seorang yang bernama Gideon. Dia bukan orang tua, dia bukan juga tentara yang hebat. Dia itu orang biasa, anak muda biasa. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Loh, kan harusnya mengirik gandum ya di tempat pengirikan, memeras anggur ya di tempat pemerasan anggur. Tapi hari itu ternyata Gideon sembunyi. Dia punya sedikit gandum, dia mau mengiriknya. Tapi kalau ditaruh di tempat pengirikan gandum, kalau orang Midian datang, ketahuan diambil semua. Akhirnya dia sembunyi, dia masuk ke tempat pemerasan anggur, dia lakukan pengirikan di situ. Sedang dia bersembunyi, dia berusaha untuk tidak banyak bersuara. Dia kalau ada kedengaran ada langkah orang, dia diam. Tiba-tiba ada yang manggil dia, "Hei kamu, pahlawan yang gagah berani." Kok ada yang manggil gitu ya? Ternyata ada malaikat datang dan bilang sama dia bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Padahal dia lagi sembunyi, dia lagi ketakutan. Lalu dia dikatakan bahwa Tuhan akan ngutus kamu untuk menjadi penyelamat bagi Israel. Hah? Aku kan cuman kaum yang paling kecil dari sukuku, dan aku ini yang paling muda dari kaum keluargaku. Kok aku yang dipilih? Tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan itu akhirnya membuat Gideon berubah dari orang yang takut, dari orang yang sembunyi. Tiba-tiba dia mulai mengalami bahwa ada perubahan di dalam dirinya, ada keberanian yang timbul pada saat Tuhan memanggil dia. Jadi pada waktu itu karena Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel, di Hakim-Hakim 6 kita bisa membacanya di situ. Untungnya Gideon itu taat, dan ketaatannya bukan ketaatan yang setengah-setengah. Ketaatannya itu dengan segenap hati. Kalian pernah kan misalnya disuruh sama mama lagi enak-enak main game, tiba-tiba, ayo waktunya belajar. Ayo berhenti main gamenya. Lu kok mesti berhenti ya? Iya, kan nanti berapa hari lagi udah mau tes. Ayo berhenti dulu.
Lalu kalian nurutin, kelihatannya taat, kalian bilang, oke, iya. Tapi dalam hati, mama tuh gak tahu aku lagi seneng, ini lagi mau menang, ini terakhir. Disuruh berhenti, disuruh belajar lagi. Gimana sih? Ini kan jadinya nanti aku ngulang lagi dari depan gamenya ini. Dan akhirnya karena ngomel-ngomel, ketaatan yang tidak dengan sepenuh hati, membuat hasil belajarnya jadi gak baik. Karena apa? Kalau kalian lagi jengkel, lagi marah, akan lebih sulit untuk menyerap, mengingat pelajaran yang kalian baca, untuk mengerti apalagi. Jadi penting sekali untuk kita melakukan ketaatan dengan segenap hati tanpa ngomel, tanpa menggerutu, tanpa komplain. Ya, jadi kalau taat, oh iya ya, memang sudah waktunya belajar. Seperti yang Gideon lakukan, dia taat pada Tuhan dengan segenap hati. Lalu kalau kita taat dengan segenap hati, firman Tuhan katakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi itu bukan berarti selalu memberi uang, bukan selalu memberi barang, tapi memberikan ketaatan kita. Kalau kita lakukan dengan sukacita, itu akan sangat berguna, itu akan sangat baik hasilnya. Jadi jangan sampai kita melakukan tapi tidak dengan segenap hati. Kalau misalnya kalian lakukan, dikatakan waktunya doa, dan kalian lagi pengen main, lalu kalian tidak mau taat dengan segenap hati, kalian akan lakukan dengan asal-asalan, dengan katakan, wah ya sudah berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Kadang-kadang begitu loh, gak lagi nice ngomongnya sama Tuhan, gak bisa Tuhan terima kasih. Padahal yang nyegur, yang ngingetin untuk doa itu mamanya, tapi yang dimarahin Tuhan. Tuhan yang dibilang, Tuhan terima kasih, aku masih mau main tapi kok disuruh gini. Itu bukan doa, itu ngomel namanya ya. Jangan dilakukan. Kalau kita taat dengan segenap hati, lakukan dengan sukacita. Lalu ketaatan yang berikutnya adalah Gideon lakukan tanpa menunda. Gideon itu segera. Kadang-kadang kita kan kalau dibilang, ayo makan, ya bentar. Atau ayo cepat sini, tolongin mama. Ya, tapi ditunggu sama mamanya, sama papanya, ditunggu katanya mau nolongin. Ditunggu sampai setengah jam gak datang, 1 jam gak datang. Ternyata waktu didatangin lagi asik sendiri. Dan gak merasa bersalah. Loh iya, aku kan bilang iya, tapi tunggu. Tunggunya berapa lama, berapa hari. Nanti jadinya akhirnya tidak melakukan juga. Gideon pada waktu itu, pada waktu dia diberitahu sama Tuhan bahwa dia harus menyelamatkan orang Israel, dia diberi perintah, kamu harus tebang tiang-tiang berhala. Kamu harus hancurkan mezbah-mezbah pengorbanannya untuk Baal. Itu harus kamu hancurkan semua. Padahal pada waktu itu kaum keluarganya menyembah Baal. Dan dia harus lakukan itu. Ya, dia takut sih, tapi dia tahu aku harus taat. Dan dia memilih, oke Tuhan, aku nggak nunda 1 hari. Aku cuma minta, aku nggak siang ini, tapi aku lakukan nanti malam-malam waktu orang-orang tidur. Lalu waktu orang-orang pada tidur sama dia itu semua dihancurkan, diratakan. Tiang berhala dipotong, ditebang, hancur semua. Dan Tuhan katakan sekarang bangun mezbah pengorbanan buat Tuhan. Dia bangun, dia taruh batu-batunya. Sekarang ambil anak lembu ayahmu, anak lembu kedua, taruh di situ, korbankan, jadikan itu korban buat Tuhan.
dan dia memulai taruh ada pengorbanan buat Tuhan. Di situ dia mulai kembalikan ibadah kepada Tuhan di dalam bangsanya, di dalam keluarganya. Paginya, wah, orang-orang kaget semua. Apa ini, ada apa-apa dari gempa bumi? Kok semua berantakan? Semua jatuh, semua terpecah, terbelah. Waduh, ada apa ini? Lalu mereka kaget lihat, loh, kok ada mezbah ya, di atasnya ada korban. Lalu dicoba diselidiki. Gideon hanya diam aja. Dicoba diselidiki, siapa yang lakukan ini? Akhirnya ketahuan. Gideon bin Yoas yang lakukan ini. Waduh, gimana ini? Tapi ternyata Yoas mengatakan, ayahnya Gideon bilang, kalian ya, kan mereka bilang, Gideon itu mesti mati tuh, dia lakukan ini semua. Dia hancurkan Baal kita. Lalu ayahnya Gideon bilang, kalau Baal itu memang betul Allah, biarkan dia membela dirinya sendiri. Tapi siapa yang berani coba menghukum Gideon, dia justru yang akan mati. Jadi akhirnya orang-orang itu juga mikir ya, iya ya, kalau memang Baal itu betul Allah, ya biarin aja dia bela dirinya sendiri. Bukan aku yang harus bela-belain. Akhirnya nggak ada yang berani. Akhirnya Gideon diberi nama Yerubbaal. Luar biasa sekali apa yang Tuhan buat untuk Gideon yang tadinya penakut, tadinya sembunyi. Tiba-tiba dia menjadi pahlawan yang gagah berani, yang gagah perkasa. Dia lakukan semua apa yang Tuhan katakan dengan segenap hati, tanpa dia protes, tanpa dia ngomel, tanpa dia menggerutu atau bersengut-sengut. Dan dia lakukan semua dengan segera. Sekarang kakak mau tanya, kalau misalnya kalian bilang, nunda sedikit kan nggak apa-apa. Nunda sedikit, tidak tepat pada waktu yang Tuhan mau, itu adalah sebuah ketidaktaatan. Kalau misalnya sekarang kalian sudah dibelikan tiket untuk naik pesawat jam 5 sore. Lalu waktu itu kalian lagi mandi, waktu siang. Ayo, sudah mesti siap-siap karena mau naik pesawat. Iya mas, bentar mas. Lalu ayo mandi. Ternyata nggak datang-datang. Sampai akhirnya tiba-tiba udah 4:30. Ayo, kamu belum siap juga, kita nggak bisa berangkat. Sampai di bandara sudah jam 5 lewat 1 menit. Kira-kira masih boleh naik pesawat nggak? Enggak. Sudah terlambat. Pesawatnya nggak nunggu kalian. Kecuali kalau memang ada delay ya. Tapi kalau normal, pesawat tidak nunggu kalian. Dan akhirnya karena penundaan yang dibuat, sampai enggak ke tujuannya? Kalau tadinya mau naik pesawat ke Jakarta, sampai enggak ke Jakarta? Enggak. Tetap aja di Surabaya. Cuma gara-gara menunda. Padahal dia bilang, loh aku kan sudah mandi, aku kan sudah berangkat ke airport. Tapi tidak tepat pada waktu yang diminta. Jadi sangat penting untuk kita tidak menunda seperti yang Gideon lakukan. Dia tidak menunda. Dan Gideon ini, kita kembali ke Gideon. Gideon itu dia tadinya kan penakut. Tapi pada waktu itu, begitu dia menerima apa yang Tuhan berikan, Tuhan tugaskan ke dia. Dia menerima apa yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan. Itu dia mendapatkan jaminan bahwa Tuhan bilang, kalau aku akan menyertai kamu, aku akan memberikan kemenangan kepada kamu. Karena hal itu bukan sesuatu yang biasa Gideon lakukan. Ini sesuatu yang di luar pemikirannya Gideon. Ini
Di luar kemampuannya dia biasanya cuma ngurusin gandum, nanam-nanam. Ini tiba-tiba diberi tanggung jawab untuk selamatkan bangsanya. Tiba-tiba diberi tanggung jawab untuk kalahkan musuh-musuh yang begitu banyak. Tapi dia punya satu pegangan yang luar biasa, yaitu janjinya Tuhan. Tuhan mau sertai dia sampai dia mendapatkan kemenangan. Jadi dia gak perlu takut. Dan itu dia lakukan. Dia panggil suku-suku Israel. Ayo datang, gabung. Kita sama-sama lawan orang-orang Midian. Orang Midiannya katanya sudah datang. Sudah sampai di daerah mana gitu. Ayo kita serang mereka kembali. Dia datang dengan orang puluhan ribu. Tapi terus Tuhan bilang sama dia, Gideon, itu kebanyakan, suruh yang takut-takut untuk pulang. Suruh pulang aja. Jangan di sini. Nanti mau disuruh perang malah sembunyi lagi. Nanti mau disuruh ngelawan musuh malah jongkok ketakutan lagi. Suruh pulang aja. Yang pulang separuh. Aduh, 10.000 lebih malah pulang. Yang ketinggalan sudah tinggal separuh, tapi lumayan lah, masih banyak. Lalu Tuhan bilang, Gideon, itu masih kebanyakan. Hah? Lah lawannya kan banyak sekali Tuhan. Ya, tapi kalau kamu ngelawan mereka, ngelawan orang Midian dengan pasukan yang segini, nanti orang Israel jadi sombong. Dia bilang, oh itu karena aku yang hebat. Wah, rakyat Israel banyak, bisa dong ngelawan orang Midian. Maka itu sekarang kamu suruh mereka minum di sungai. Mereka pada minum di sungai. Ayo minum. Lalu mereka minum di sungai. Tuhan bilang, lihat, yang minum dengan cara seperti anjing minum, jadi langsung begini, langsung dia masukkan mulutnya ke sungai, dia jilat, dia langsung minum begitu. Sama yang ambil pakai tangan lalu berlutut, ambil air pakai tangan lalu diminum. Kamu pisahkan mereka. Dan buat yang mengambil pakai tangan, itu akan ikut kamu. Selebihnya suruh pulang. Aduh Tuhan, yang minum seperti anjing begitu banyak. Dari puluhan ribu tinggal berapa? Tinggal 300 orang. Lawannya begitu banyak, disuruh ngelawan cuman dengan 300 orang. Tapi Tuhan bilang, ada Tuhan yang menyertai. Itu jaminan yang paling luar biasa untuk kita. Kalau kita bersama Tuhan, kita itu jadi kuat banget. Tapi kalau banyak orang tanpa Tuhan, tidak akan kuat. Ya, jadi waktu itu akhirnya Gideon bersama 300 orang, mereka datang ke orang Midian itu, dan pada saat Tuhan bilang serang, mereka hanya lakukan apa? Mereka tiup sangkakala, mereka pecahkan buyung yang mereka bawa, mereka nyalakan obor. Dan tiba-tiba di perkemahan Midian itu, wah, Tuhan membuat orang Midian itu nggak tahu yang mana teman, yang mana lawan. Jadi mereka saling menusuk. Akhirnya pada mati. Dan Gideon mengalami kemenangan. Adik-adik, kita kadang-kadang mendapatkan bahwa Tuhan kadang-kadang nyuruh kita lakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Lakukan sesuatu yang gak sesuai sama keinginan hati kita. Tapi itu dalam penyertaan Tuhan. Jadi kita gak perlu takut untuk lakukan. Meskipun itu sesuatu yang gak biasa kita lakukan. Meskipun itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Hal yang ada jauh di angan-angan kita, yang gak mungkin lah aku bisa begitu. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan saja.
lakukan saja dan kamu akan melihat bahwa wow, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi perlu ketaatan di dalam segala hal. Dan kita nggak perlu takut kalau misalnya ternyata ketaatan itu diminta sama Tuhan di hal-hal yang tidak bisa kita mengerti seperti Gideon itu. Di hal-hal yang terlalu besar buat kita. Tetap percaya Tuhan yang menyertai kita akan terus menyertai kita sampai kita menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan. Oke adik-adik, sekian apa yang kakak bisa sharekan biar kita hari ini belajar untuk kita punya hati yang taat ya. Kita akan sama-sama berdoa dan nanti kita akan hafalkan ayat hafalannya ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang ketaatan. Bahwa kami mau Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat. Taat dengan segenap hati, taat yang tanpa menggerutu Tuhan. Kami mau lakukan ketaatan dengan sukacita. Kami juga mau lakukan ketaatan tanpa menunda-nunda Tuhan. Dan kami tidak mau takut untuk taat kalau memang apa yang Tuhan suruh itu sesuatu yang mungkin sesuatu yang mustahil bagi kami. Tapi kami mau belajar percaya bahwa karena penyertaan Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberikan hati yang baru pada setiap kami. Kau berikan hati yang taat pada setiap kami. Dan Engkau yang membuat setiap kami Tuhan mau hidup sesuai dengan hukum-hukum, dengan peraturan-peraturan-Mu Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau berkati setiap adik-adik supaya mereka tetap sehat, mereka tetap bisa bersekolah dengan baik, mereka tetap mau belajar dengan rajin. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu penuh atas setiap adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan baca ayat hafalannya ya. Tadi jangan lupa di Kisah Para Rasul 5 ayat 29 bagian B katakan, kita baca sama-sama, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Satu kali lagi, Kisah Rasul 5 ayat 29 bagian B. Katakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dihafalin ya adik-adik, nanti minggu depan coba dikatakan lagi. Jadi setiap hari diulangi ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ini. Kiranya semua menjadi berkat ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. God bless.